Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga ternyata ya, bahwa Jokowi dulu bilang pilpres urusan partai. Said Didu sebut jangan pernah percaya sama pembohong. Ini banyak sekali begitu kritikan-kritikan dari Said Didu begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ya, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini begitu ya, bisa saja ada kaitannya bahwa ya kok jadi kingmaker, kira-kira seperti itu begitu. Jadi saya rasa banyak orang yang kemudian mengkritik habis-habisan kepada Pak Jokowi selama ini begitu ya, seolah-olah menjadi kingmaker handal di situ begitu. Tapi ingat ya, setelah lengser tidak menjadi presiden ya hati-hati di situ begitu ya. Tidak selamanya Pak Jokowi tetap eksis di situ begitu. Inilah politik bisa berubah ya. Bahkan 180 derajat itu bisa berubah begitu. Sekarang bisa jadi kuasa. Tunggu sajalah ketika nanti begitu kan ya, seharusnya presiden itu menjaga marwah begitu ya. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Jokowi dulu bilang pilpres urusan partai. Said Didu jangan pernah percaya sama pembohong. Wah, ini sudah tabiat ini dari zaman jadi wali kota Solo ya. Saya nggak percaya sama orang itu om. Bahasa gaulnya gedebrus ya. Bahasa gaulnya gedabrus begitu ya. Ini komentar-komentar netizen banyak pro dan kontra begitu ya. Pembohong abadi entar di akhirat mau dibohongin juga kah ya? Bukan seperti itu sih. Apa maksudnya ini? Bahkan kelas presiden itu seharusnya kelas negarawan, bukan kelas partaiwan ya, ataupun bonekawan. Please deh Pak Said Didu ya, kata Bung Ruhut ya, jangan acari kodok berenang berada di dua alam ya, udah habitatnya nggak bisa dirubah lagi ya, terima aja dengan lapang dada, udah mau game over juga. Ini tidak terasa sudah menjelang akhir waktu, dia makin sering aja terbohong ya. DPR RI seolah tidak peduli dengan penegakan demokrasi. Seharusnya ya mereka berani mempertanyakan tindakan tersebut minimal dalam rapat dengan Menko Polhukam. Ya betul, seharusnya begitu. Kok masih sempat ya urusan cawe-cawe copres-capres sana sini begitu ya. Bagaimana dengan rakyat, kok seolah-olah dilupakan begitu ya. Seharusnya sekarang Pak Jokowi ya, apalagi Pak Ganjar, apalagi Pak Prabowo sudah tidak fokus lagi untuk untuk bekerja begitu. Dia lebih fokus kepada copres-capres begitu ya. Bayangkan, seharusnya kalau dia gentle mundur saja dari jabatannya, kan begitu logika kita begitu ya. Bahkan ya ini disebutkan ya pembohong ya yang mewakili pasukan pemuja. Apa maksudnya ini ya? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Di tahun 2023 ini ya RI tak punya presiden, adanya petugas partai yang sibuk ya kampanye untuk Ganjar Pranowo PDP. Kasihan wapresnya dan tua ditinggal sendiri kebingungan. Said Didu itu siapa ya? Memang ngaruh ndak sama sekali ya. Iya, kita tahu bahwa hari ini banyak pro dan kontra begitu ya, baik dari cebong, buzzer dan sebagainya begitu. Tetapi ada benarnya juga apa yang disampaikan para netizen begitu. Kenapa Pak Jokowi sibuk sekali mengurusi copras-capres masalah ini ya? Bukankah mengurusi angka kemiskinan yang ada di Indonesia, kesejahteraan bangsa kita, kan begitu ya. Kakak Didu sudah usia lanjut, kalau kawin cukup 1 minggu sekali saja dan baiknya dibawa saja ke kadrun. Ini banyak sekali pro dan kontra, bahkan ya para cebong sudah nimbrung di sini begitu ya. Bahkan cebong-cebong berak-berak di celana, lihat komen Pak Said Didu ya, kalau lemah otak jangan ngegas. Ini banyak sekali begitu pro dan kontra begitu. Tapi melihat dari perkembangan politik hari ini ya, kita tahu bahwa situasinya seperti apa rezim hari ini. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar beritanya seperti ini. Ini beritanya, Jokowi dulu bingung pilpres urusan partai ya. Ini Jokowi dulu bilang ya, Jokowi dulu bilang pilpres urusan partai ya. Said Didu sebut jangan pernah percaya sama pembohong. Wah, ini banyak sekali begitu ya. Kok berani mengatakan seperti itu? Ini dikutip dari Gelora. Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu ya bingung dengan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Jokowi sebelumnya menegaskan bahwa pemilihan presiden atau pilpres adalah urusan partai, bukan presiden.
Dengan pernyataan seperti itu apakah percaya kita begitu? Mari kita baca. Tapi di sisi lain hal berbeda terkuat ya. Orang nomor satu di Indonesia itu diketahui akan mengumpulkan para ketua umum partai politik. Ini kan sudah jelas di situ begitu ya. Di mana? Bayangkan anak kecil saja sudah jelas di situ, bayangkan ya. Apakah benar-benar jadi kingmaker handal atau apa begitu? Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan ya, pria yang juga menjabat Menteri Perdagangan itu mengatakan bahwa pertemuan akan segera dilakukan ya. Bahkan pertemuan itu, kata pria yang karib disapa Zulhas, akan membahas pencalonan Presiden Ganjar Pranowo ya. Ganjar sendiri sudah dideklarasikan sebagai capres oleh PDP Perjuangan beberapa waktu lalu. Dan bahkan Didu pun ya mengunggah tangkapan layar dua berita berbeda di akun Twitter ya. Said Didu, gambar itu diunggah pada hari Kamis ya. Pertama judulnya Jokowi Pilpres itu urusan partai, presiden jangan diikutkan ya. Terus kemudian ke gambar kedua, tangkapan layar sebuah berita berjudul Zulhas ya, Jokowi segera kumpulkan ketua umum partai bahas Ganjar capres ya. Lalu kemudian sementara itu keterangan unggahnya Didu secara terbuka menyebut Jokowi pembohong ya. Ini banyak sekali pro dan kontra. Ini dikutip dari konten Jatim ya. Bahkan dia mengatakan jangan pernah percaya sama pembohong tukasnya. Ini banyak sekali pro dan kontra di sini begitu. Tetapi melihat dari perkembangan apa yang disampaikan oleh Said Didu, apakah Pak Jokowi pernah benar-benar pembohong begitu? Mari kita analisis bersama. Seperti ini. Bahkan 1 bulan yang lalu mengatakan Pak Jokowi mengatakan ya presiden atau istana jangan diikut sertakan ya dalam masalah copras capres ini. Tapi tahu-taunya sekarang itu akan ketemu dengan ketua parpol ya. Terus kemudian saat deklarasi Pak Ganjar belakang ada di situ begitu. Apakah ini sebuah kebohongan besar atau ini sebuah kejujuran besar begitu kan? Jadi hal-hal seperti ini bisa saja apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu itu benar begitu ya. Jadi ya kenapa kok menjadi kingmaker seperti ini begitu? Bukankah seorang presiden itu independen? Kan begitu logika kita begitu. Jadi selama ini kalau kita melihat apakah ini bohong atau tidak, publik sudah menilai sendiri seperti apa begitu. Jadi peristiwa-peristiwa saat ini mulai dari KIB, KKIR membentuk koalisi besar ya, bertemu dengan partai-partai di situ. Ya secara politik ya memang benar-benar aja sah-sah aja sebenarnya bertemu dengan itu begitu. Tetapi mungkin dari koalisi dari kalkulasi politik pengamatan para pengamat bahwa dia sudah menunjukkan apa yang selama ini dilakukan begitu. Dalam artian ya bisa saja kebohongan-kebohongan itu bisa terungkap begitu ya. Dengan adanya politik strategi seperti ini begitu. Ya bisa saja begitu kan. Tetapi ada benarnya juga ketika kita melihat apa yang selama ini dilakukan oleh beberapa partai begitu, apalagi ya dengan Pak Prabowo di-endorse oleh Pak Jokowi begitu ya, Pak Ganjar sudah di-endorse oleh Pak Jokowi di situ ya, bisa saja di situ begitu. Akhirnya apa, mau tidak mau ya yang disodorkan pasti Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam peran netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.